Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Lecturer of Guidance and Counseling course, Mrs. Esa Nurwahyuni, Master of Education, and all of my friends. Today, me and my friends Anis Saputri, we will present our material about the history of development of guidance and counseling in United States of America and in Indonesia. For the table of content that we will deliver to you all, the first is the figures behind the birth of guidance and counseling. Second, the history of development of guidance and counseling in America. And then the last, we will explain about the history of development of guidance and counseling in Indonesia. So please stay tuned and pay attention to our material today. Okay, before we talk about the first material, we will know about the background of guidance and counseling. Career is the one of the necessity of human life, from which the continuation of life and welfare of each individual human being can be determined. Having the ability to know and determine the career that we will take in the future is everyone's dream, which is why guidance and counseling is needed by all of human beings. Okay, we will enter the first material, that is figures behind the birth of guidance and counseling. Okay, first one, we will recognize about Frank Parson. Is known as the father of the guidance movement in America education. Frank is the one who initiated the guidance and counseling forum for the community to get to know themselves better and understand their strengths and weakness. And then the second is Jesse B. Davis. In 1907, he tried to incorporate mentorship program in the enrollment of high school students in Detroit. Okay, next we will talk about the second material, that is about the history of development of guidance and counseling in America. The birth of guidance and counseling in America did not immediately spread across the country, but they went through several eras. There are 5 eras of development of guidance and counseling in America. The first one is pioneering era. This era, the beginning of emergence and guidance and counseling, was presented by Frank Parson, that he birthed of a small independent institution called Boston Vocational Bureau. This institution has aim of meeting the information and training needs of the community, especially students in career or work matters. The activities of this institution include socializations, training, discussions, and question and answer about work issues, as well as providing advice to youth on career issues. So it can be concluded that main purpose of institution is to help students and give them a future view to find work after they graduate from college, so as not to become unemployed. After that, in 1913, a guidance movement emerged for young people who had no experience in the world of work, namely the National Vocational Guidance Association. So at the time, the term guidance become popular as counseling forum in schools. Okay, we talk about the second era, that is when World War I began. Around 1915, Alfred Binet and Theodore Simon made a test that was used to select prospective soldiers and group them according to the result of this test. This test is called Army Alpha Test, which results are considered good and accurate in assessing a person's intelligence. In this test, they were tested for their grasping power, accuracy, speed, and accuracy with the question that had been given. It is therefore important for them to maintain concentration and thoroughness in the instruction given. Jadi, perkembangan BK pada masa Perang Dunia yang pertama itu didahului dengan adanya tes yang dibuat oleh Alfred Binet dan Theodore Simon, yang mana tes itu ditujukan kepada para tentara, yang mana tes itu menguji
ketelitian dan tingkat konsentrasi, yang mana nanti hasilnya akan dapat menunjukkan tingkat ketelitian, juga tingkat akurasi, tingkat kepintaran dan intelijen seorang tentara. Dan yang mana tes tersebut akan dibawa ke sekolah oleh Lewis M. Thurman. And then the next, it didn't stop there. After the war ended, Lewis M. Thurman applied this test to schools from elementary school to high school by being combined with other types of psychometry techniques. Jadi tes ini dibawa ke sekolah dengan mengkombinasikan tes ini dengan tes-tes psikometri, yang mana tes ini berkembang hingga saat kini dan namanya berkembang menjadi psikotes, yang biasanya dipakai oleh sekolah-sekolah untuk menentukan mana minat siswa ini masuk ke dalam IPA atau IPS, ke bahasa atau keagamaan dan lain sebagainya. Then the third, we will know about Ellie Weaver, that is in 95, success in founding the Student Aid Committee of High School in New York, a teacher guidance committee in a high school that aims to help young people discover their abilities and learn how to use their talent to ensure the most appropriate jobs in the future. Lalu selanjutnya tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1920-an, a more organized guidance program developed in school. Jadi program bimbingan ini lebih terorganisir di sekolah-sekolah, yang mana bimbingan dan konseling ini menjadi suatu program pada sekolah-sekolah. Lalu yang selanjutnya pada tahun 1930, guidance and counseling began to enter the elementary school. Jadi BK ini mulai masuk ke sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar, yang mana hal ini yang merupakan hasil dari peran seorang William Bumham, yang mana combine for guidance and counseling through his writing, which emphasized as teacher to promote children's mental health, which was neglected in that era. Jadi pada era ini William Bumham ini lebih mengkampanyekan, menyuarakan bahwasanya BK ini dibutuhkan untuk kesehatan anak-anak, kesehatan mental anak-anak, yang mana pada saat itu lebih diabaikan daripada hal-hal yang lainnya. Tujuan berdirinya cabang dari American Counseling Association ini bertujuan untuk lembaga yang memberikan akreditasi dan standarisasi bagi program konseling yang ada di sekolah-sekolah. Lalu selanjutnya pada tahun 1982, National Board of Certified Counselor or NBCC was formed, which aims to establish and monitor a national certification system, and the second, identify professionals and the counselor community who voluntarily choose this profession and obtain certification, and then third, maintain a membership list of this counselor for easy access. Jadi tujuan dari NBCC ini adalah yang pertama menetapkan dan memonitor sistem sertifikasi secara nasional. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi secara profesional dan konselor yang mana bersukarela untuk memilih pekerjaannya, yaitu yang mana dengan senang hati mereka memilih bekerja menjadi konselor dan mendapatkan sertifikat. Lalu selanjutnya pada era yang keempat yaitu Cold War era, yang mana artinya adalah era perang dingin, yang mana perang dingin ini adalah suatu perang secara ideologi antara Amerika dengan Uni Soviet. Yaitu pada masa ini banyak para konselor yang sudah terkemuka ini menuntut para pemerintah untuk mengembangkan BK secara nasional. Dan alhasil dengan usahanya ini peran BK dapat tersebar ke berbagai negara. Hal ini ditandai dengan berdirinya sebuah lembaga yang bernama APGA, yaitu American Personnel and Guidance Association pada 1952. Lalu yang mana pada 1983 APGA ini change its name to the American Association for Counseling and Development atau AACD. Lalu pada 1992
asosiasi ini berubah nama lagi menjadi American Counseling Association atau yang disingkat ACA. Selanjutnya kita masuk kepada era yang kelima, yaitu era globalisasi, yaitu sekitar pada tahun 1981 hingga sekarang ini berdirilah sebuah lembaga yaitu yang bernama Council of Accreditation of Counseling and Related Educational Programs, yang mana merupakan sebuah cabang yang berdiri di bawahnya American Counseling Association. Jadi lembaga CACREP ini was formed to specifically develop the implementation and enforcement of standard for preparation of graduation rates for professional counseling education program. Jadi lembaga ini yang merupakan sebuah cabang dari lembaga American Counseling Association bertugas sebagai badan penegak standarisasi dan akreditasi. Dari tujuan berdirinya cabang dari American Counseling Association ini bertujuan untuk lembaga yang memberikan akreditasi dan standarisasi bagi program konseling yang ada di sekolah-sekolah. Lalu selanjutnya pada tahun 1982, National Board of Certified Counselor or NBCC was formed, which aims to establish and monitor a national certification system, and the second identify professionals and the counselor community who voluntarily choose this profession and obtain certification, and then third, maintain a membership list of this counselor for easy access. Jadi tujuan dari NBCC ini adalah yang pertama menetapkan dan memonitor sistem sertifikasi secara nasional. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi secara profesional dan konselor yang bersukarela untuk memilih pekerjaannya, yaitu yang mana dengan senang hati mereka memilih bekerja menjadi konselor dan mendapatkan sertifikat. Lalu selanjutnya tujuan yang ketiga adalah menentukan daftar konselor yang mana akan memudahkan masyarakat untuk mengakses para konselor ini. Jadi pada perkembangannya di Amerika, BK ini berperan besar dalam membantu masyarakat untuk menentukan jalan hidupnya ke depannya, yaitu jalan karir, lalu juga pekerjaan, lalu juga seperti jurusan ataupun bakat-bakatnya dan juga potensialnya yang ada pada diri masyarakat yang akan dikembangkan ke depannya. Okay, after we heard about the material from our friends Nadira, let's get into the next material, which is the history of the birth of guidance and counseling in Indonesia. Proses perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia tidak terlepas dari negara asalnya, yaitu negara Amerika. Hal ini berawal dari banyaknya mahasiswa Indonesia yang menyelesaikan studinya di Amerika Serikat, sehingga mereka membawa doktrin-doktrin dan konsep-konsep baru mengenai bimbingan konseling ke Indonesia. Sehingga dapat dipahami, bimbingan dan konseling yang berkembang di Indonesia banyak mengalami pengaruh dari bimbingan dan konseling yang berkembang di Amerika Serikat. The next is at 1964, IKIP Bandung and IKIP Malang menjadikan bimbingan dan konseling sebagai salah satu jurusan yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya adalah pada tahun 1971, di mana ada 8 IKIP, yaitu IKIP Padang, Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, dan IKIP Manado mengadakan Pioneer School Development Project yang disingkat sebagai PPSP yang menghadirkan bimbingan mengenai proyek bimbingan dan konseling. Nah, hasil dari proyek ini menghasilkan buku tentang perencanaan dasar dan pengembangan bimbingan konseling. Okay, the next is at the year of 1975, kurikulum sekolah menengah yang berlaku sebelumnya, yaitu kurikulum 1968, mengalami pergantian ke kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum 1971, yang mana di dalam kurikulum ini tersedia pedoman bimbingan konseling.
Selain itu, pada tahun yang sama terjadi musyawarah nasional bimbingan dan konseling di Malang yang menghadirkan dua kesimpulan, yaitu di mana terbentuk organisasi profesi bimbingan Indonesia Ikatan Pejabat atau IPBI yang mana menaungi para konselor di Indonesia yang mengambil serius tentang bimbingan dan konseling ini. Selanjutnya, poin kedua dari hasil musyawarah tersebut adalah penyusunan ART atau Anggaran Rumah Tangga IPBI, Kode Etik Jabatan Konselor dengan program kerja masa jabatan 1976 sampai dengan 1978. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan guru bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah diadakan jurusan PGSLP dan PGSLA atau Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Atas di IKIP untuk mengisi kekosongan guru-guru BK tersebut. Keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah Indonesia secara resmi ada dan diakui secara formal pada tahun 1989 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Nomor 026-Menpan-1989 tentang angka kredit jabatan guru di lingkungan Kementerian dan Pendidikan Kebudayaan. Nah, dalam keputusan ini, Menteri memutuskan bahwa kegiatan pembinaan dan layanan bimbingan dan konseling secara formal di sekolah-sekolah diadakan. Namun, sejak tahun ini, eksistensi pendidikan bimbingan dan konseling di sekolah memiliki stigma buruk, di mana guru BK dianggap sebagai polisi sekolah, satpam sekolah, karena eksistensi dari guru BK ini hanya mewadahi anak-anak yang bermasalah. Sampai pada tahun 1993 masih tidak ada regulasi yang jelas atas keberadaan guru BK di sekolah-sekolah ini. Sampai pada akhirnya diterbitkannya Keputusan Menpan nomor 83/1993 dan lebih lanjut dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 025/1995, di mana dalam keputusan ini secara jelas dijabarkan tentang eksistensi guru bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah, bahwa guru bimbingan dan konseling ini memiliki tugas sebagai mendidik siswa. Okay, maybe that's all from us. If there's any mistake, we are really sorry. And if you have any suggestion or critic or even question, you can tell us about it more later. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.